Visita harian dan spirale totale lascia pospecchiare Boston Venezia visita Pengertian dari penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. Penilaian acuan norma merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian acuan norma. Tujuan penilaian acuan norma sendiri adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Solusi dalam menganalisis kasus yang terjadi. Yang pertama, menghitung terlebih dahulu min dan simpangan baku kelompok skor-skor siswa. Kedua, menentukan daerah skala sigma kurva normal dibagi dalam 5 daerah skala sigma dengan jarak masing-masing 1,2 S. Yang ketiga, menyusun norma penilaian dengan sistem penilaian A, B, C, D, dan E. Penilaian dikatakan menggunakan pendekatan PAN apabila nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa lain yang termasuk dalam kelompok itu. Sebagai contoh, pada pelajaran bahasa Indonesia, siswa yang mendapatkan skor 80 di kelas B akan mendapatkan nilai A, sedangkan di kelas C, siswa yang mendapat skor 65 akan mendapat nilai A juga. Hal ini dikarenakan nilai yang didapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Pada kelas C, norma kelompoknya rendah, maka skor 65 saja sudah mendapat nilai A. Dan pada kelas B, norma kelompoknya tinggi, sehingga skor 80 baru bisa mendapat nilai A. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penilaian acuan norma atau PAN. Yang pertama, yaitu mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memberikan pemeriksaan, pensekoran, dan penilaian. Yang kedua yaitu mampu membandingkan teknik-teknik yang ada dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan kelemahan dan kelebihan dari setiap teknik. Yang terakhir yaitu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengolah dan memberikan nilai. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan PAN. Dari berbagai sumber ada 6. Yang pertama adalah kebiasaan penggunaan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Jadi untuk perguruan-perguruan tinggi atau tingkat jenjang sekolah tingkat tinggi. Yang kedua, hasil PAN dapat membuat guru bersikap positif dalam memperlakukan siswa sebagai individu yang unik. Yang ketiga, hasil PAN akan merupakan informasi yang baik tentang kedudukan siswa dalam kelompoknya. Jadi hasil PAN ini adalah informasi yang baik yang menunjukkan kedudukan siswa itu dalam kelompoknya itu seperti apa gitu. Yang keempat, PAN itu dapat digunakan untuk menyeleksi calon siswa yang dites secara ketat. Berikutnya, manfaat untuk membandingkan mahasiswa atau penghargaan utama untuk sejumlah mahasiswa tertentu. Dan yang terakhir, kelebihan PAN adalah keberhasilan pengajaran bagi siswa diketahui berdasarkan prestasi kelompoknya. Kekurangan PAN sedikit menyebutkan kompetensi mahasiswa atau siswa apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak fair karena peringkat mahasiswa tidak hanya bergantung pada tingkat prestasi, namun tingkatan mahasiswa itu juga luas di luar
ranah prestasi itu sendiri, seperti prestasi-prestasi dalam bidang lainnya. Tuh. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan karena mahasiswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Yang keempat, kurang meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang kelima, kurang praktis karena harus menghitung rata-rata. Yang keenam, tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan pengajaran. Dan yang terakhir, norma keberhasilan itu tidak tetap. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan PAN dalam sistem pembelajaran. Penilaian acuan norma atau yang biasa disebut PAN pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil-hasil perhitungannya sebagai dasar penilaiannya. Nah, kurva ini itu dibentuk dengan mengikut sertakan semua angka hasil pengukuran yang diperoleh. Dua kenyataan yang ada di dalam kurva normal yang dipakai untuk membandingkan atau menafsirkan angka yang diperoleh masing-masing mahasiswa masing-masing mahasiswa, yaitu angka rata-rata atau angka median dan angka simpanan baku atau yang disebut standard deviation. Patokan ini bersifat relatif, dapat bergeser ke atas atau juga bisa bergeser ke bawah, yaitu sesuai dengan besarnya dua kenyataan yang diperoleh dalam survei.